So, selamat datang di channel YouTubeku. Guys, di video kali ini aku pengen ngebahas topik yang menarik sekali adalah kenapa iklan kita di Instagram itu nggak langsung profit. Ya mungkin kita berpikir kenapa sih ngiklan itu harus ada boncosnya dulu gitu kan. Kenapa ngiklan itu harus ada ruginya dulu gitu. Kenapa nggak sih kita langsung untung aja gitu. Kalau emang semua ngiklan untung ya semua orang ngiklan guys. Ya, so kita akan ada tiga bab lah yang di sini aku akan bahas ke teman-teman semuanya. Semoga bisa mendapatkan manfaat lah dari pengalaman yang satu ini. Gitu. Jadi kenapa iklan kita nggak langsung profit? Yang pertama itu kita wajib paham ada namanya mode testing. Pada saat kita membuat sebuah iklan gitu kan, kita paham gitu bahwa nggak semua konten iklan kita atau mungkin produk-produk kita itu akan langsung bagus di market gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan mode testing adalah kita kenapa iklan itu nggak langsung profit, karena kita mesti ngetes. Seperti halnya teman-teman memulai bisnis yang sekarang lagi kalian jalanin, itu kayaknya kemungkinannya kecil itu bisnis pertama kalian gitu. Bisa jadi bisnis yang sekarang kalian lakuin mungkin udah bisnis yang kesekian puluh kali saya ganti produk, ini produk yang paling bagus yang sekarang saya jalanin, biasa gitu ya. Sekalipun ada mungkin ya sedikit lah yang ngalamin kayak gitu. Nah ini juga yang disebut dengan mode testing dalam iklan. Jadi kenapa iklan itu nggak langsung profit, karena kita ada namanya mode testing. Kita memang mesti ngetes untuk akhirnya bisa profit ya. Jadi ini kemungkinan yang pertama. Jadi kita mesti men-set up mindset kita. Oh iya juga ya, kenapa nggak langsung profit ya. Ya memang kita mesti ngetes sih, karena kita nggak bisa berpikir, mungkin kita berpikirnya kayak harusnya iklan kita langsung untung dong, karena kan kontennya bagus menurut kamu, karena kan produknya murah menurut kamu, karena kan produknya keren menurut kamu. Balik lagi kamu. Jadi kamu selalu berpikir bahwa semua ini harusnya laku loh, karena menurut aku. Sedangkan yang beli adalah market, yang beli adalah orang, yang beli adalah manusia. Kenapa akhirnya kamu berpikir kayak nggak laku ya, padahal kamu berpikirnya masih kamu dan kamu gitu. Padahal kita mesti mikirin mereka. Artinya calon customer kita siapa. Nyambung ke yang nomor 2, marketnya nggak jelas. Teman-teman, kalau kemarin aku sempat ketemu sama pakarnya market research, beliau bilang gitu, kalau kita ngiklan itu kita sebenarnya lagi ngelakuin marketing, yang dimana kita mesti tahu sebenarnya yang kita lagi mau marketingin itu siapa gitu loh. Sebagai contoh, misalnya teman-teman di sini zaman dulu misalnya atau mungkin saat ini lagi ngedeketin perempuan, misalnya lagi ngegebet perempuan gitu, pasti yang dilakuin apa? Mencari tahu tentang dia sukanya apa, mencari tahu tentang dia pengennya apa, bahkan mencari teman dekatnya siapa untuk ditanya-tanya dia tuh suka apa, dia maunya apa, dia nggak mau kalau gimana. Itu lagi ngapain? Market research. Kita lagi mencari tahu sebenarnya mereka itu lagi punya masalah apa, sukanya apa, diajak jalannya demen kemana. Ketika nanti dideketin, kita udah tahu semuanya itu apa. Kebayang ya maksudnya ya. Sama halnya dengan kita punya market, calon customer kita. Kita mesti menggebet dia, dalam artian kita mesti cari tahu dia emang market saya ini lagi pada butuh apa sih gitu. Kita kan nggak ngelakuin itu. Kenapa iklan kita nggak langsung profit? Karena semua hal yang kita bikin di iklan kita asal jadi gitu, asal tulis, dan bisa dibilang kayak ya udah aja gitu, kayak ya pokoknya asal jadi aja yang dia tulis. Ya, yang dia bikin, dia nggak tahu marketnya lagi masalah apa, sehingga apa, nembaknya jadi nggak kena gitu. Ya misalnya kalian ngegebet ceweknya nggak suka, misalnya dibeliin, nggak suka martabak, nggak suka manis-manis, tiba-tiba kalian ngedeketin dia dengan bawa manis-manis, kan nggak nyambung. Dia nggak jadi line, dia nggak jadi closing tuh sama kalian, dia nggak jadi deket sama kalian gitu. Tapi kalau kalian tahu, oh dia sukanya emang martabak nih, saya bawain martabak, dia suka banget dengan martabak, wah dia langsung tertarik dengan kita, karena kita tahu apa yang dia pengenin gitu. Sama halnya dengan jualan, mereka mau apa gitu, mereka mau apa, atau bisa juga mereka butuh apa, mereka suka apa, gitu kan, suka apa, ya kan, masalahnya apa gitu, apa masalahnya mereka, teman-teman tahu nggak? Jadi ketika iklan kita itu tidak mendatangkan orang-orang yang bagus, biasa market kita nggak jelas. Iklan kita kenapa nggak profit? Kita asal nembak orang. Kita pengen semua orang jadi marketnya kita. Kita pengen semua orang beli produknya kita, gitu, ya kan?
Padahal kita mesti tahu dulu emang apa sih yang kira-kira yang ada di market, masalah orang tuh apa. Ya, jadi ketika teman-teman tahu oh marketnya udah clear ya, maka teman-teman nanti insya Allah tuh ya tetap akan ada namanya mode testing, tapi testingnya nggak jadi terlalu panjang. Karena apa? Karena udah marketnya udah clear, siapa mereka tuh udah clear. Aku tahu mereka butuh apa, aku tahu mereka punya masalah apa. Sebagai contoh, kalau teman-teman pernah kena iklan aku ngomongin apa? Ngiklan masih pakai boost post otomatis jadi boncos, strategi ngiklan di Instagram Ads, tutorial Instagram Ads ya. Di sini aku ambil market yang sangat spesifik dan aku menembak sebuah masalah. Mereka pengen Instagram Ads mereka profit. Mereka pengen gitu ya, tahu cara ngiklan di Instagram gimana, karena mereka melihat kompetitor mereka ngiklan semua sedangkan mereka belum gitu loh ya. Nah, ketika nomor 2 sudah dapat, ya nomor 3 produk nggak market fit. Jadi ketika kalian udah tahu oke, market saya itu butuhnya adalah skincare untuk penghilang jerawat misalnya, tapi kalian jualan skincare-nya ya adalah untuk bikin glowing misalnya. Ya kan agak aneh ya, punya jerawat terus mukanya glowing, kayaknya aneh banget. Ya, ini adalah produk nggak market fit namanya. Jadi kamu ngiklannya udah benar ya, ngiklannya udah bener, tapi orang butuh apa, kamu kasih sodorin produk apa, nggak nyambung gitu ya. Sebagai contoh gitu ya, misalnya aku orang masalah ya ads boncos nih, gampang ya. Terus aku bilang, oke, kamu punya masalah boncos ya? Iya kok kamu tahu ya, kok Mas Dan tahu ya masalah saya. Terus tiba-tiba aku jualin gini, beli aja produkku tentang cara bangun bisnis misalnya. Nyambung nggak? Tidak market fit. Orang ads-nya lagi boncos, dia pengen diajarin cara ngiklan, bukan diajarin cara bangun bisnis misal. Atau mungkin yang lebih ini lagi, misalnya diajarin cara balesin chat deh, CS ya. Ya ini masih agak nyambung dikit, tapi masih agak kagak nyambung juga. Kecuali di angle iklannya kita ngomong, oh gara-gara balesin chatnya mungkin agak nyambung gitu. Atau hal-hal lain yang sebenarnya diajarinya ke luar daripada hal tersebut, atau mungkin diajarinya adalah cara buat produk misalnya. Wah, ya kan? Nggak nyambung kan? Nyambung nggak teman-teman? Nggak nyambung. Ya. Produk. Orang lagi punya masalah iklan, aku malah nyodorin cara bikin produk, kan kagak nyambung. Orang dia udah punya produk, ngapain lu jualin lagi caranya bangun produk, kan gak nyambung. Nah, jadi nomor 3, kenapa iklan kita nggak langsung profit? Udah sama marketnya nggak jelas, produk nggak market fit. Marketnya mungkin udah jelas, tapi produknya nggak market fit, nggak fit dengan market, punya problem gitu loh. Ketika kita punya masalah lalu disodorinnya bukan solusi, ya orang nggak akan beli. Orang butuhnya apa, kamu jualin yang dia nggak butuhin, dia nggak akan beli, sehingga tidak bisa terjadi sales di sana. Oke, so mungkin itu aja video kali ini. Ini aku kalau ngomong lebih lanjut mungkin bisa berapa jam sekian gitu kan ngomongin ini, karena ini adalah ilmu yang sangat penting sekali, sehingga teman-teman jauh lebih paham lagi, jauh lebih teredukasi lagi bahwa oh ngiklan itu ada manusia ya, oh ngiklan itu kita mesti pikirin produk juga ya, oh kita mesti mikirin market juga ya, oh kita mesti paham juga dari segi mode ngiklannya ya, ada mode testing juga ya, jadi nggak langsung untung seperti itu. Oke, jadi semua ada prosesnya. Oke, mungkin itu dulu video kali ini ya, ini udah sampai 8 menit sekian. Kalau ada mau diskusi seputar perihal ads ya, terutama Instagram ads, boleh tulis di kolom komen.